Selain kita melihat dari segi tanamannya ya, kita juga harus melihat juga segi benefit dari tanaman ini sendiri ya. Kita harus melihat apa fungsi tanaman ini secara spesifik. Sebagai contoh kan serai wangi ini fungsinya adalah untuk vegetasi, mencegah erosi, rehabilitasi lahan kritis, ya, untuk mengusir nyamuk, ya, bisa sebagai bioaditif, bahan pewangi dan sebagainya. Nah, sehingga kita jika mengetahui ini kita bisa melihat ya pangsa pasarnya nanti kemana produk ini. Nah, setelah kita melihat pangsa pasarnya, kita melihat juga bahwa produksinya itu berapa. Ya, di Indonesia itu kira-kira produksinya berapa, sehingga nanti kita bisa melihat kurang lebih pabrik-pabrik yang sudah ada itu kapasitas berapa. Artinya jangan kita membuat sesuatu itu melebihi yang sudah ada. Melebihi yang sudah ada itu nanti kita akan berebut bahan baku. Karena bahan bakunya itu kan semuanya itu sudah ada sekarang. Tapi terbatas. Ya. Kita harus melihat misalnya di Indonesia itu produksinya itu sekitar 350 sampai 400 ton per tahun. Nah, ini yang harus kita jadikan batas acuan. Nah, sebagai contoh kita juga harus bisa melihat ya bahwa jenis-jenis tanamannya apa saja, kita ingin arahnya kemana. Apakah kita mau, kan karena satu tanaman bisa saja banyak spesiesnya. Seperti serai ini ada yang tipenya Cimbopogon citratus dan Cimbopogon nardus. Nah, ini beda di warna dan juga beda di aroma. Nah, setelah kita masuk ke tanaman, sekarang kita melihat di area mana perkebunan tanaman itu paling banyak. Nah, saya ambil contohnya untuk serai wangi ya. Ini paling banyak itu adalah di Provinsi Jawa Barat, lalu di daerah Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini luas tanamannya paling banyak, sekitar 1.000 hektar, 1.400 hektar dengan produksi rata-rata 475 ton. Selain itu kita juga bisa cek harga, ya, harganya itu kira-kira berapa. Nah, untuk minyak serai sendiri sambil contoh itu harganya 150 sampai 180 ribu per kilogram. Sementara untuk minyak serai Aceh itu ada mahal sendiri, dia sekitar 215 ribu per kilogram. Ini sih lebih kepada luas areanya dan lokasinya yang jauh menurut saya. Tapi artinya kita kan untuk minyak atsiri ini sendiri karena dia menggunakan bahan yang sangat banyak dan volumetrik ya, artinya bahannya itu banyak dan besar, maka sebisa mungkin area pabrik pengolahan itu mendekati bahan baku untuk meminimalkan transportasi ya, karena dia bahan padat. Nah, bahan padat itu kelemahannya adalah berat dan juga dia memakan tempat. Nah, sehingga harus kita arahkan supaya pabrik itu mendekati bahan baku. Nah, setelah kita fix ya dengan lokasi pabriknya, sekarang kita akan melihat kira-kira harga itu bukan hanya harga lokal ya, tapi juga harga dunia itu berapa kira-kira. Nah, ini kan nanti akan menjadi patokan kita bila kita memang ingin bermain di pangsa pasar ekspor. Nah, berapa kira-kira yang diinginkan harganya gitu. Kita cek lagi harga-harganya. Nah, baru kemudian kita masuk ke struktur kimianya. Karena kan setiap minyak atsiri itu ada bahan aktif utamanya. Nah, kita cari tahu. Nah, contohnya minyak serai ini kan 3 terbanyak itu adalah citronellal, geraniol, dan citronellol. Ya, hampir sekitar lebih dari 50% ya kandungan minyak atsiri itu adalah 3 bahan ini. Nah, kita untuk menyuling ya, kita penyulingan ya yang paling efisien ya untuk minyak serai contohnya karena dia kebanyakan batang dan daun yang lunak. Nah, lama penyulingan kita harus cari tahu juga kira-kira untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyulingan.
dan juga rendemen minyak yang dihasilkan itu kira-kira berapa. Nah, dalam hal ini minyak atsiri sereh itu contohnya 0,7 sampai 0,9%. Nah, nanti 3 komponen inilah yang akan kita dapatkan. Jadinya, karena ini nanti kan kita juga harus tahu kita ingin jual apa. Kita sebenarnya kita jual kan citronellal, dan geranol. Misalnya Anda nanti minyak atsiri sereh itu mau diambil isolasi citronellalnya saja, ya itu nanti akan lebih tinggi pasti harganya. Cuma tentu butuh proses yang lebih panjang lagi. Nah, setelah itu baru kita rancang proses produksinya. Proses produksinya karena di sini saya memilih menggunakan distilasi sehingga prosesnya cukup sederhana ya, sehingga dari daun serai bahan baku kita keringkan, bisa dengan matahari, bisa dengan oven. Kita masukkan kettle distilasi terpisah ya dengan boilernya. Nah, kita uapkan, dipanaskan uapnya, membawa minyaknya, kita kondens, ya, kita embunkan, kita dapatkan minyak serai plus air, separator di sini minyak serai, kita dapatkan minyak serai murni. Nah, airnya ini bisa sebagai hidrosol atau bisa airnya dikembalikan lagi ke boiler untuk sehingga penggunaan air untuk uap itu bisa lebih murah. Selanjutnya kita tentukan bagaimana arah pabrik ini atau usaha ini mulai bekerja. Kita tentukan dulu rendemennya ya, dan bahan bakunya berapa banyak. Jadi kita kira-kira bisa dapat bahan baku berapa. Kita asumsikan rendemennya 0,8% dengan bahan baku yang bisa kita dapatkan kira-kira 1 ton per hari. 1 ton per hari. Karena tadi apa? Karena tadi kan dia rata-rata bisa ratusan ton kan, ada di Bandung Barat itu ratusan ton, kita kira-kira ambil 1 ton saja. Ya tidak banyak-banyak karena nanti harus berbagi juga dengan pabrik-pabrik lain. Sehingga produknya kalau rendemennya 0,8 ya, 1000 dikali 0,8 itu kira-kira dapat 8 kg per hari. 8 kg per hari bila kita berproduksi 300 hari per tahun ya, dan 8 jam per hari, dan kita mengerjakan 1 batch per hari, artinya 1 kali pemasakan per hari, maka kita akan mendapatkan produk itu kira-kira 2.400 kg per tahun ya, atau 2,4 ton minyak serai per tahun. Nah, di sini kita juga tentukan harga jual. Harga jual kita cek dulu. Di sini saya mengambil pangsa pasar itu ekspor. Ini terserah Anda nanti Anda mau ngambil pangsa pasar mana. Untuk ekspor itu kira-kira Rp360.000 per kilogram. Ini didapatkan dari data sebelumnya tadi. Kita bisa merange. Dan lokal itu kira-kira Rp180.000 per kilogram. Pangsa pasarnya sekitar 76-24. Nah, ini nanti kenapa angkanya begini, ini sebenarnya didapat dari perhitungan ekonomi sebelumnya. Tapi kira-kira Anda bisa tentukan dulu untuk di awal kira-kira pangsa pasar ekspor dan lokal itu mau berapa. Sehingga untuk memulai usaha itu kan butuh yang namanya modal ya. Modal investasi itu kira-kira ini yang diperlukan untuk modal awal. Yang paling jelas pertama itu kan adalah pembelian alat. Kira-kira pembelian alat, tadi kan alatnya itu ada apa saja, kira-kira kan ada pengering, boiler, kettle distilasi, kondenser, separator, dan alat-alat yang lain. Itu misalnya kita asumsikan ini alatnya 75 juta ya. Total semua 75 juta. Nah, alat-alat itu kan begitu datang kan harus diinstal ya, harus diinstalasi, harus dipasang. Nah, ini kita tidak perlu hitung, kita bisa ambil range saja kira-kira 25% sampai 55%. Tergantung alatnya, semakin rumit tentu ini akan semakin sulit diinstal. Karena ini termasuk alat sederhana, kita ambil saja 25% untuk biaya instalasi, biaya pasang. Dan juga ada alat-alat yang memerlukan listrik sehingga kita harus lihat juga biaya listrik instalasi listriknya berapa. Kira-kira 10 sampai 15% kita bisa ambil 15%. Biaya konstruksi ini maksudnya adalah biaya pendirian gedung ya, gedung, administrasi, biaya pendirian bangunan fisik lah. Di luar alat ini lumayan tinggi, kira-kira sekitar 45% dari harga alatnya. Nah, kira-kira 45-50% itu untuk bangunan fisik. Pembelian alat transportasi ya ini bisa Anda hitung sendiri ya, karena ini cukup mudah mengambil datanya. Alat-alat pendukung lainnya ini misalnya alat-alat kecil ya, alat-alat pendukung, alat-alat kecil yang lain kita
ambil sekitar harganya 10-20% ya, dari pembelian alat utama. Lalu ada kontingensi, ini kira-kira untuk dana cadangan, ini kira-kira 10% ya, dari pembelian alat. Nah, jadi sebenarnya yang harus Anda hitung detail itu adalah harga alatnya ya, atau benda-benda lain yang memang benar-benar Anda bisa hitung. Tapi biasanya cukup dari pembelian alat atau alat transportasi, sisanya pakai range saja cukup dulu ya. Paling tidak supaya Anda bisa menghitung kira-kira awalnya butuh berapa. Tidak terlalu lama untuk disurvei. Nah, misalnya untuk ini kira-kira untuk modal investasi awal butuh kira-kira hampir 200 juta ya, sila 196 juta. Nah, lalu selanjutnya kita harus hitung namanya fixed cost ya, atau modal tetap. Artinya ini adalah biaya yang akan kita keluarkan berapapun pabrik ini berproduksinya. Mau produksi mau tidak, ini adalah biaya yang harus keluar. Nah, pertama adalah penyusutan. Artinya kan nilai barang-barang yang kita beli, alat-alat, bangunan, segala macam itu pasti nilainya turun. Terjadi kerusakan. Sehingga penyusutan ini yang harus kita hitung. Ini kira-kira 10% ya dari modal investasi. Kita mengasumsikan bahwa penurunan nilai itu 10% per tahun. Artinya barang-barang yang kita beli itu akan rusak itu kira-kira 10 tahun. Nah, lalu ada gaji supervisor ya, ini biasanya ada gaji supervisornya yang memimpin pegawai. Ya, ini menyesuaikan saja dengan UMR. Nah, yang perlu dilihat ini adalah langsung 1 tahun ya. Artinya pembiayaan itu bukan 1 bulan tapi 1 tahun. Ya, supaya kita bisa melihat gambar yang lebih besar. Ya, gaji supervisor dan juga gaji operator kira-kira berapa? Kira-kira butuh 4 orang ya, tergantung jumlah alatnya. Nah, biaya maintenance ya setiap tahun itu kita harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan alat, itu kita ambil range saja, tidak perlu kita terlalu menghitung detail, kira-kira 5-6% dari biaya alatnya, modal investasinya. Kira-kira segitu. Ada legal. Nah, legal ini adalah untuk perizinan. Nah, untuk perizinan ini kira-kira sekitar 1% dari modal investasi awal. Nah, itu kira-kira legal perizinan 1% dan juga asuransi. Asuransi kira-kira 1%. Lalu ada sewa tanah ya. Kita bisa beli atau sewa, ini tergantung terserah. Kita bisa sewa tanah misalnya ini 300 meter persegi, kita sewa 20 juta setahun. Ya, silahkan. Nah, kita dapatkan subtotal ya. Nah, 172 juta. Nah, lalu ada kredit modal usaha dan kerja. Artinya apa? Ini kan ada total sekitar 196 juta ditambah 172 juta. Itu kan berarti sekitar 360-an juta. Nah, duit 360 juta ya ini ini kan kita belum masukkan biaya variabel ya. Nanti ada lagi kredit modal usaha dan kerja. Nanti di belakang ini akan kita hitung modal kerja. Artinya kan dana modal awal itu kan kita bisa dapat dari uang sendiri atau mau pinjam ke bank atau mau pinjam. Nah, kalau kita pinjam berarti kan ada bunga dan cicilan yang harus kita bayarkan setiap tahunnya. Nah, kita misalkan asumsi bunganya 13%. Ya, 13%, sehingga ini 87 juta ini adalah cicilan yang harus dibayarkan. Ya, artinya kan mau pabrik kita berproduksi atau tidak, cicilannya harus tetap dibayarkan. Tapi kalau misalnya Anda sangat kaya gitu ya, artinya uangnya sudah langsung dapat cash dari uang pribadi, ya nomor 8 ini tidak perlu ada. Nah, ini sehingga modal fixed cost-nya 260 juta per tahun. Nah, variable cost itu adalah biaya yang perlu dikeluarkan jika pabriknya berproduksi atau sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau kapasitasnya kecil ya biayanya kecil, kalau besar ya dia besar juga. Nah, pertama biaya pemasaran. Ya, biaya pemasaran ini saya ambil kira-kira 1% dari penjualan ya, karena kalau penjualannya banyak tentu biaya pemasarannya lebih tinggi. Nanti penjualan itu adalah nanti berapa persen pendapatan ya. Jadi sales itu pendapatan. Administrasi juga, pengurusan administrasi kira-kira 1% dari sales. Nah, bahan baku yang pertama, bahan baku kan kita asumsi 1000 kg per hari, harganya Rp700 per kilogram selama 300 hari ya. Pabrik ini produksi 300 hari sekitar 210 juta. Jadi yang dihitung lagi bahan baku juga bahan bakar. Bahan bakar ini kira-kira berapa? Nah, per tahunnya, per harinya butuhnya berapa bahan bakar. Ini bisa dihitung
dari kebutuhan kira-kira bekerja sehari misalnya 8 jam itu nanti butuh bahan bakar berapa liter, atau butuh bahan bakar misalnya gas ya berapa kilo, bisa dihitung. Biaya listrik, ini kira-kira berapa. Biaya listrik tidak terlalu besar di sini untuk setahunnya karena memang yang butuh itu hanya motor atau oven dan biaya listrik rumahan, karena prinsip distilasi kan tidak memerlukan listrik. Biaya air yang mungkin cukup besar, tapi biaya air kita bisa hitung juga kira-kira berapa biaya air untuk harus hari, dan juga pajak. Pajak itu biasanya kita ambil saja 1% dari penjualan. Karena kurang lebih, atau menyesuaikan ya pajaknya berapa. Tapi kurang lebih ini variable cost ya yang harus Anda siapkan juga sekitar 401 juta. Nah, sehingga di sini ya bahwa ada fixed cost 260 juta, variable cost 401 juta ya. Sehingga total cost untuk bisa berproduksi ya selain di luar modal pertama yaitu adalah sekitar 661 juta. Nah, total sales itu kan didapatkan dari kapasitas tadi kan 2.400 kg ya per tahun dikalikan dengan harganya 180.000 kilogram rupiah, 80.000 rupiah per kilogram. Sehingga sales dikurangi dengan cost itu akan menghasilkan profit. Profitnya sekitar 99 juta. Sehingga berapa nilai break even point atau nilai BEP-nya yang harus Anda cek ya, kira-kira pabrik ini akan berada di titik impasnya itu kira-kira pada posisi berapa. Untuk BEP secara quantity itu adalah total cost ya. Total cost ini dibagi dengan harga jualnya. Harga jualnya sekitar 180 ribuan berapa. Tadi total cost itu sekitar kita akan dapat itu 1836 kilogram. Kira-kira jadi kalau kita berproduksi kan targetnya di 2400 tadi ya, 2400 kg per tahun. Kalau pabriknya kira-kira turun sampai 1836 itu adalah batas bawah. Artinya di bawah itu pabriknya akan rugi. Ataupun bisa juga dari segi harga BEP-nya, total cost per total produksi. Total cost per total produksi kita dapat harganya. Jadi harganya itu batas bawahnya itu di 275.000. Di atas itu kita untung, di bawah itu kita rugi. Ada juga B per C ya. B per C adalah total sales dibagi total cost kira-kira 1,15. Ini peningkatan nilai tambah dari produk kita. Nah, ini tambahan ya, Anda juga bisa melihat sensitivitas ya. Jadi terutama dari segi bahan baku ya atau harga jual. Kita lihat misalnya harga bahan bakunya berubah 20% ya, plus minus 20%. Kalau harga bahan bakunya turun 20% ya otomatis nilai B per C-nya bagus dan juga BEP-nya pasti turun. Ya, harganya bisa lebih murah. Tapi kalau harga bahan baku naik 20%, ini otomatis nanti BEP-nya akan naik, harga dasarnya naik, harga pokok produksinya naik, B per C-nya akan turun. Sehingga kita harus melakukan suatu skenario ya, jika harga bahan bakunya naik 20%, maka untuk menjaga nilai B per C-nya tetap 1,15 ya, artinya bahwa penambahan nilai tambahnya tetap, maka kita bisa melakukan misalnya pasar lokal dan ekspornya kita ubah. Dari sebelumnya 74,26 sekarang jadi 11,89 gitu misalnya. Atau bisa juga misalnya harga jual dunia sedang berubah 10%. Ya, harga jual lokalnya berubah, ekspornya berubah. Nah, supaya kita bisa tetap menjaga nilai B per C-nya, tetap harga pangsa pasar lokal dan ekspornya kita bisa atur atau yang harganya kita rubah. Gitu ya. Artinya kalau terjadi perubahan harga, itulah kenapa kita perlu mendefinisikan pangsa pasarnya itu kemana. Sehingga apabila ada terjadi perubahan harga atau harga jual atau harga bahan baku, maka kita cukup dengan merubah kira-kira alokasi pangsa pasarnya tanpa harus mengorbankan dari segi harga atau dari segi yang lain-lain. Baik, sekian dari saya untuk kuliah kali ini. Selamat belajar dan terima kasih.